jawab, saya ngerangkum sedikit. Yang pertama, antara Pak Muzamil sama Dudung dan Irfan ya. Jadi gini, Pak Muzamil berangkat dari sejarah kontinuasi dan sejarah adopsi. Kita memilih adopsi, jadi kita itu salah sejak lahir. Jadi 1945 itu sangat bagus, tapi dia salah pilih. Jadi bayi kita sudah cacat sejak 1945 karena kita memilih menjadi makhluk yang bukan anaknya bapak ibu kita, gitu ya Pak Muzamil ya. Oke, kita milih menjadi bayi tabungnya Belanda, sehingga perilaku kita kemudian menjadi Belanda, tidak seperti bapak ibu kita dan mbah-mbah kita. Gampangannya gitu. Itu di bidang konstitusi, hukum, perilaku budaya, bahkan cita-citanya juga bukan cita-cita seperti bapak ibu dan mbahnya. Cita-cita bangsa Indonesia yang lahir 45 adalah cita-cita Belanda, cita-cita Barat gitu. Satu. Nah, kalau kita ngomong kontinuasi dan adopsi, sebenarnya di dalam kontinuasi yang berlangsung itu terdapat adopsi dan terdapat kontinuasi. Jadi maksudnya hidup kan tetap kontinuasi ya, tapi dek iki nerusno lagune sing wingi apa nggawe lagu anyar kan gitu. Kalau saya boleh bikin periodisasi, jadi sebelum Demak itu saya menyebut, nggak usah jauh-jauh sampai ke Aji Saka ya. Pokoknya Singosari, Kediri, Mojopahit itu saya sebut itu peradaban atau kurun ijtihad. Kemudian Demak, Mataram. Kemudian Demak itu sudah mulai mu'alaf. Jadi ijtihad, cari Tuhan, cari kebenaran, kemudian dia mu'alaf, mulai ketemu Islam dikit. Tapi dalam waktu cepat menjadi Mataram sehingga kita terpeleset ke era Klenik. Jadi ini era musyrik sebenarnya. Kemudian begitu kita merdeka, kita masuk ke era jahiliyah. Sampai hari ini. Oke, ini saya, tolong diingat-ingat ya, ini saya bikin baru ini. Kianyar, tapi saya akan jelaskan. Satu, pertama ijtihad. Nomor dua, mu'alaf. Nomor tiga, musyrik, Klenik. Nomor empat, jahiliyah. Oke, saya akan pakai parameter. Kenapa saya sebut ijtihad? Itu kan Hindu, Buddha, dan Hindu-Buddha. Jadi teman-teman kelompok Buddha dari sebuah vihara di Jakarta datang ke Mojopat Sawat dan mengatakan dengan terang-terangan di Mojopat Sawat, Cak, ini yang kami peluk ini bukan agama. Yang kami peluk ini adalah contoh dari orang yang baik yang kami anut. Jadi dia mengerti bahwa kalau agama itu ciptaan Allah, kalau ciptaan manusia namanya bukan agama tetapi ijtihad, mencari Tuhan. Nah jadi selama Mojopahit dan sebelumnya dari Singosari, Kediri, Kauripan, Galuh, Sakpiturutu itu kan masih masa ijtihad di mana orang golek sapa to ya Gusti Allah ki sapa Nabi Ibrahim. Terus ada Dewa Surya, nah, Ibrahim kan ketemu gitu, Dewa Surya, Dewa Bayu, Dewa. Akhirnya disimpulkan dari semua itu ketemu ada tiga dimensi atau sifat utama, yaitu yang menciptakan, yang memelihara, dan yang merusak. Yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Saya menyebut ijtihad karena mereka beritikat baik mencari siapa Tuhan itu. Yang berkuasa sebenarnya siapa. Jadi karena mereka belum dikasih tahu sama Tuhan, ya mereka ketemunya cuma itu. Beruntungnya Anda adalah Anda sudah dikasih tahu langsung sama Allah melalui Al-Quran. Nah karena Quran kan ya podo ae. Kan gitu. Maka saya sebut era ijtihad. Dan era ijtihad itu kemudian ketika sampai di Majapahit, konstitusinya bernama Kutara Manawa itu. Mereka masih belum detail memahami manusia. Kemudian datanglah Maulana Malik Ibrahim, datanglah Sunan Ampel, Sunan Giri, sampai Sunan Kalijogo, sehingga
manusia Jawa dan bangsa Nusantara menjadi mu'alaf. Sehingga seluruh perjalanan politik dan kekuasaan atau birokrasi dan pembangunan selama Demak itu dipandu atau dirujukkan kepada pengetahuan para aulia. Jadi menjadi transformator atau katalisator dari Allah ke negara, ke kerajaan yang namanya Wali Songo. Maka saya sebut mu'alaf. Seperti yang diceritakan Pak Muzamil tadi, bahwa kasus Abu Bakar dipilih itu juga terjadi di Demak. Bahwa semua raja-raja Demak sampai menjelang Mataram semua sebenarnya diserahkan kepada Sunan Kalijogo. Gitu. Maka saya sebut ini era mu'alaf. Artinya Islam belum sampai ke aplikasi-aplikasi kultural, belum sampai mancep temenan. Kemudian diminumlah air cengkir tadi itu, air degan tadi itu lagi gede pemanahan, banyu adeg-adegan. Ya. Kemudian ternyata yang menjadi raja adalah yang membela Raden Mas Karebet atau Joko Tingkir dari gangguannya Arya Penangsang, yang Syiah dan si Hadi Wijaya atau Joko Tingkir adalah Sunni, aliran NU, nek saiki gitu. Nah, begitu ini Gus Durnya lari ke Banyumas, Gus Durnya itu maksud saya mbahnya Gus Dur namanya Pangeran Benowo, dan itu yang dulu saya pakai untuk ngapusi Gus Dur ben dadi gelem dadi presiden. Saya menyebut riwayat si Raden Pangeran Benowo ini, sampean punya hutang politik, sampean harus kembali ke keraton karena mbah sampean dulu meninggalkan gelanggang politik karena tidak kerasan kepada konflik antara bapak dengan Arya Penangsang, anak angkatnya dengan Arya Penangsang. Terus Gus Durnya pergi. Nah, lah kok aku cak lho sampean turunan sing nomor 12, aku jadi ngawur. Tapi ternyata tak hitung bener nih. Ternyata bener hanya turunan ke-12 gitu. Nah, aku turunannya sopo kapan-kapan tak kandhani. Padha karo Muzamil. Turunannya demit gitu. Mulane nek ngomong metutu-metutu ya. Jadi nek aku iki demit sing senengane njero gua, iki demit sing senengane blakrak nang ndi ya. Kena sering ngingit terus dadi akhirnya melonjak-lonjak itu nah terus biasalah apa-apa. Oke, tak terusno rek. Ini tadi kan ngomong ijtihad kemudian mu'alaf. Kenapa mu'alaf? Karena dia belum sempurna Islamnya. Sunan Kalijogo berjuang luar biasa. Yang belum sempurna itu pun masih awet sampai hari ini dan luar biasa menjadi kekuatan sejarah umat Islam. Nah, begitu pindah kekuasaan dari Demak ke Mataram, maka backing politik atau marjak politik Mataram tidak lagi Wali Songo tetapi Klenik, yaitu sesuatu yang sebenarnya sampai hari ini tidak dirumuskan kecuali secara versi-versi, yaitu setting spiritual atau kebatinan yang namanya Kanjeng Ratu Kidul, yang semua orang membiaskannya dengan Nyai Roro Kidul. Nek Nyai Roro Kidul jane dudu Kanjeng Ratu Kidul, itu adine ya padha ayune. Dan Gus Dur SMS Nyai Roro Kidul dikongkon jilbaban. Dan dadi saiki nek kon nang laut kidul pokoknya anggere ana sret kok kayak jilbab berarti Kanjeng Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Jilbabe kadang kuning, kadang putih, kadang biru, meh padha karo banyune sak piturute. Ya nek gak ono ya karang-karangan dhewe kaya ono. Marono cerita nang tangga-tanggamu, aku manggelok. Wong ya gak iso verifikasi toh ya. Ya sama dengan Kiai 3 Jogja tadi kan ya. Gak iso dicek atau apa ya tak gak sekaro rek. Oke.
Jadi pindah ke kebatinan, berarti kalau pakai istilah Islam, dia punya kecenderungan syirik. Dan itu berlangsung sampai hari ini sebenarnya. Dan itu syarat saya kepada Gus Dur dulu, Gus, ki sampean saya usahakan benar untuk menaklukkan Golkar dan P3 dan Pak Harto untuk supaya PDIP kalah. Sehingga sampean yang jadi presiden, Mega kalah. Ya sampean jadi presiden, Habibie-nya mundur, Mega kalah. Gus Dur tadi. Tapi syarat saya, Gus, sampean tidak boleh meneruskan tradisi klenik atau syirik dengan koalisi dengan Nyai Roro Kidul kan gitu. Itu saya mengucapkan di sebuah hotel namanya Hotel Mulia yang sangat mahal di Jakarta. Beberapa 2 jam sebelum pemilihan Gus Dur akan jadi presiden. Terus Gus Dur jawab, Roro Kidul wis beres aja. Beres ya napa wis tak SMS. Lu sampean kandhane apa? Wis tak konjil baban. Ya apa coba musuh Gus Dur iki. Ono kok iso lho mbayangno. Jadi Gus Dur iku mesti ndelok gambare Pangeran Diponegoro wis mbayangno. Nek helman ya apa ya. Ngwakale Gus Dur iku ya Allah. Sing gak ya wis. Oke, saya teruskan. Itu era klenik. Kemudian cucunya Panembahan Senopati mencoba memualafkan kembali, mengislamkan kembali dengan mengubah tahun Jawa menjadi tahun tahun Hijriah, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian dibubarkan lagi oleh cucunya berikutnya, oleh Amangkurat 1, 2 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian era klenik atau era musyrik ini kemudian sempurna menjadi Republik Indonesia yang era jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Jahiliyah itu cirinya adalah penyembahan berhala. Jahiliyah itu tidak ditentukan oleh ada masjid atau tidak ada masjid. Tidak ditentukan apakah ada patung atau tidak ada patung. Jahiliyah itu tidak ditentukan oleh ada gedung atau tidak ada gedung. Jahiliyah itu ditentukan oleh cara berpikirnya manusia terhadap lingkungannya, terhadap yang ditanganinya. Karena masjid bisa diberhalakan, Islam bisa diberhalakan, sholat bisa diberhalakan. Jadi cara berpikirnya sangat materialistik. Bahkan manusia, kata Pak Muzamil, tidak dibedakan kualitasnya antara profesor atau ulama atau bajingan. Jadi demokrasi itu begitu materialistiknya. Wis pokoknya menungsa iku angka, wis toh. Jumlah, pilkada itu jumlah, gitu toh. Itu berhala yang puncak udah itu. Luar biasa. Dan kita penganutnya. Gitu. Nah, maka saya sebut era jahiliyah. Apanya yang tidak jahiliyah coba? Jadi kalau saya teruskan ke Pak Muzamil tadi, semua yang terjadi di Indonesia sekarang ini ya memang wajar terjadi. Ya memang ini yang dikehendaki ya Muzamil ya. Lah memang bikinnya gitu ya, jadinya begitu, mau apa lagi? Wong bilangnya Pancasila tapi tidak menomorsatukan ketuhanan yang Maha Esa di dalam praktek hidupnya. Tidak pernah istikharah, tidak pernah Tuhan dijadikan pertimbangan utama langkah-langkahnya. Kan gitu. Ini kalau saya belokkan ke kepemimpinan tadi. Yang tadi Pak Muzamil kurang menjelaskan adalah kalau kamu meminta kekuasaan atau mencalonkan diri jadi pemimpin, maka Tuhan tidak berurusan dengan apa yang kamu lakukan sebagai pemimpin. Kamu celaka atau tidak, Tuhan nggak urus. Tapi kalau kamu disuruh menjadi pemimpin oleh Tuhan melalui rakyat misalnya, maka Tuhan akan membantumu ikut bertanggung jawab karena inisiatornya adalah Tuhan. Tapi kalau kamu mencalonkan diri, inisiatornya adalah kamu sendiri. Ya sekono lakonono dewe. Tuhan tidak urusan. Ini loh ceritanya. Ini sebenarnya tidak hanya pemimpin, ya awakmu barang, aku barang. Saya kira di Maiyah entah tahun berapa saya pernah mengatakan, kon enak dadi direktur atau dadi sopir truk. Kon misalnya nggawa barang nyopir truk teko Jakarta nang Banyuwangi, kon karep sing kok pilih kon direkture kon sing nyopir truk tutuk Banyuwangi, apa kon dikongkon direkturmu kon nyopir truk nang Banyuwangi, sing kok pilih.
Yang menjadi pertimbangan adalah kalau kamu nyopir truk-trukmu sendiri, keputusanmu sendiri, kok gowo-gowo kok sopir-sopir dhewe, kok kon dirampok di dalan ya tanggung jawabmu dhewe. Ya tak gak? Ngelimpang gak ngelimpang ya urusanmu dhewe. Tapi nek kon dikongkon karo direkturmu, dikongkon karo majikanmu, karo jeraganmu, maka kalau kamu mendapatkan sesuatu, entah musibah, entah apa, yang tanggung jawab adalah direkturmu. Jadi awakmu urip iku karepmu tak karepe Gusti Allah. Sing saiki ditentokno mulai saiki. Nek iki karepmu dhewe ya kono sak karepmu mlaku-mlaku engko kanthi petor-petor dhewe. Lesu-lesu dhewe, petot-petot dhewe. Nek kon bahagia-bahagia dhewe. Tapi nek kon iku urip iku konsepe dikongkon Gusti Allah, kan beres. Sampeyan sing engken kok. Lah ngono to karya. Nek ana apa-apa lak ngono to. Sampeyan sing engken. Kula lak nganut kula sami nawatona. Nggih sampeyan tulungi mosok mboten. Lah ampun nek mboten nulungi sampeyan ngengken-ngengken. Ngono to. Bener ta kare? Lho yo gak kok terus kon ngono iku nang Gusti Allah yo gak, aku mek ngomong dengan bahasa Jombang. Ngono ta gak kok terus engko kon mari sembayang terus awas nek gak nulungi. Kayak pedagang batik ndek Pekalongan lho. Cina kiwa tengene lho payu kabeh. Dek iki rada angel payune. Akhire dek sembayang. Ya Allah, itu Cina-Cina tetangga saya itu ya Allah, mabuk tiap hari. Ndak pernah sholat, makan babi. Laris dagangannya. Saya ini selawatan, wiritan, bangun pagi sholat subuh, duha, sholat sunat. Kok alot sih? Pokoknya dinten niki, menesuk, kula iki kudu mbayar sekolah anak kula rada larang. Nek sampai dina iki engko gak payu, wis kula tak mangan babi mawon. Ngono dek. Ayo kan nek kepengin memfeta kompli Gusti Allah ngono kan. Mangan babi lah aku. Lha mergo Gusti Allah iku apik rek, ya dikabulno. Gak mergo wedi kon mangan babi, tapi karena dia cinta, sayang dan dermawan kepada. Mula ngono sih rek. Jadi jangan lupa urusannya itu kedermawanan lahir dari kasih sayang. Kasih sayang itu buah dari cinta. Dan urusanmu dengan Allah itu sejak awal memang urusan cinta. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi asal usulnya iki mergo tresno ta gak tresno. Saya ulang lagi cerita yang sudah ratusan kali ono wong penyembah berhala, karena ini era kita era berhala ya. 84 tahun ure loro, selama hidup dia menyembah berhala, sehingga ketika dia loro nemen iku dia sambat ngene-ngene nang brahalane. Kula pun nyembah sampean 84 tahun sampean tulung pokok niku mboten kuat temen loro kula sakniki niki pun serada miring-miring kula nek mlaku niku kula watuk untune katut. Wis mboten sampean waras napa ngono ngomong bela jenenge watu ya meneng ae ya. Suwe-suwe dhek jengkel, nek sampean mboten nulung mungkin kula nyembah liyane lho. Terus dhek takon dhewe, sapa ya liyane? Sing jare Allah Allah iko. Malaikat Jibril krungu langsung to. Lho, sapa ngomong Allah Allah iko? Sing jare Allah Allah iko lak ngenyek. Iku lak padha karo ngene. Presiden kita itu sapa jenenge rek? Lak ngenyek sih. Lak ngenyek sih ngene iku. Ngerti? Jadi kan ngerti teater ya. Uslub ya. Ah ngono iku. Lak ngenyek ngono iku. Sapa ya? Lak ngenyek ngono iku. Dadi kan aku nyembah sing jari Allah Allah iku. Lho, jari Allah Allah iku lak. Jibril tersinggung, langsung bilang, "Ya Allah, itu ada makhlukmu yang kurang ajar. Dia menyembah berhala gini-gini tidak dikabulkan, tidak disembuhkan." Terus dia bilang, "Kalau nggak disembuhkan nanti saya akan meminta kesembuhan dari yang katanya Allah Allah itu." Ya Allah, engkau dibilang yang katanya Allah Allah itu. Aku yang menyembahmu sepanjang hidup, ya malu yuk marun, aku tersinggung. Dan aku memohon jangan disembuhkan sakitnya. Ngono Jibril. Jibril yang sangat halus, lembut, kali itu sangat keras.
Gusti Allah mesem. Lapo bril. Wong kon biasae jembar kok kaya metu-metu lah apa sih. Ya Allah, aku tidak melakukan apapun kecuali bertasbih kepadamu ya Allah. Maka aku mohon dengan sangat kabulkan. Karena aku sakit hati engkau disindir seperti itu. Bril, ngene lho, jare. Terus nyuluke ya apa? Nganggo dik ngono. Ya ngono iku ya. Ngono iku ya aneh rek. Mosok dik Jibril lagi. Seneng aku ndelok arek seneng ya. Semakin banyak mayan, semakin lali utang. Bril, sik tangene lho. Iku 84 tahun nyembah brahala terus loro njaluk waras gak diwarasno. Terus mari ngono njaluk aku, cek aku marasno dek. Terus nek gak tak warasno, bedane aku karo brahala iku apa? Oh nggih ngono iki ya. Wis mlayu langsung manjus mari set. Jadi Allah itu memang menciptakan satu pola kehidupan yang dimensinya tuh luar biasa banyak. Jadi banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan dalam hidup itu. Aku nak cerita ngene iki iso dawa. Ini ilmu psikologi sebenarnya, tapi kan aku gak kuliah psikologi. Tapi contoh-contohnya sangat banyak. Jadi dalam hidup kita akan menjumpai banyak dilema-dilema seperti itu. Itu. Nah, ini saya kembali ke yang era-era tadi. Nah, kalau Pak Muzamil mengatakan kan, ya wajar memang yang sekarang kita sembah itu berhala. Sekarang nyun sewu ya, kita sebagai orang Islam saja bisa menjadi penyembah berhala. Yang kita berhalakan itu adalah Islam. Bisa enggak? Jadi Islam di Gusti Allah no. Sholat di Gusti Allah no. Betul enggak? Misalnya kita tidak waspada. Sholat itu cara apa tujuan? Sholat itu jalan untuk pencapaian. Jalan. Kalau kita pamerkan sholat kita, kalau kita bangga bahwa kita sholat, kita kan membanggakan jalan, bukan membanggakan pencapaian. Kan sholat itu cara untuk mencapai satu tingkat akhlak, kesolehan, dan tanha anil fahsya wal munkar. Kan begitu rumusnya. Jadi orang sholat atau tidak belum merupakan parameter dari keislaman seseorang. Saya tidak mengatakan sholat jelek. Dan saya tidak pernah mengatakan ndak usah sholat. Ndak. Kayak di YouTube itu ono MH melarang sholat. Menganjurkan orang tidak. Ada ono ngono iku. Aku kepingin ngono iku ono sing akeh. Ono iki mang aku diduwi Cak Yus mau ono Facebook jenengku. Sak fotone pokoke aku sih. Aku ngono iku gak apa-apa, babak kon ayo. Kon nek nguyuh gak iso leren kapok kon. Ketoke wis mari, begitu wis celonoan, lho metu meneh. Ayo apa kon ayo. Wis wudu sembayang kae rakaat pertama lho kok metu kon kapok kon. Wis gak apa-apa kon sak karepmu, sak nganut ae. Urusanmu gak karo aku, urusanmu karo sing duwe aku, nak ngono sih ya. Ngono rek. Wong aku iki nganut karo sik aku iki mek buruh rek. Aku iki diurus karo majikanku, nek kon lapo-lapo nang aku kan urusane karo majikanku, aku lak mek nyopir truk. Lak ngono to? Nah, nek sampean punya pedoman seperti itu, Allah membela kamu. Tapi karena kamu terlalu suka sama kehendakmu sendiri, kemauan sendiri, desainmu sendiri, cita-citamu sendiri, maka ya tanggung jawab dhewe. Sekarang kalau Indonesia mau minta tolong kita, lah sampean dhewe sing njaluk ngono kok ancene kok. Lah saiki njaluk tolong aku lha apa sampean? Wong ancene sampean niat koyo ngono kok. Gawe Pancasila tapi gak ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan orang yang mengatakan ini bukan negara agama. Lo memang bukan negara agama secara konstitusional, tetapi secara substansial satu-satunya negara yang berketuhanan Yang Maha Esa cuma Indonesia. Lalu nek ketuhanan Yang Maha Esa ndak ada hubungan karo agama, terus Tuhan capo apa sing kok maksud itu? Lo kalau ketuhanannya Maha Esa ya apa gelem gak gelem ya iku agama jenenge rek. Ngerti nggak definisi agama?
Agama siapa yang menurut Anda berhak bikin agama? Kalau malaikat, nabi, rasul, wali, sampean. Nek kon sing gawe jenenge klub sepeda. Apa menere? Paguyupan, ya. Kalau manusia parpol, itu bikinan manusia. Kalau agama, ya apa meneh? Agama ya ono meneh nek wong modern lucu. Ini agama samawi, agama ardi. Oh, jadi ono agama sing bukan bikinan dari langit loh. Ya apa sih karepe wong-wong? Wong modern ku aneh-aneh pikirane. Kene iki sigar. Misalnya ono dibagi ini kesolehan sosial dan kesolehan pribadi. Ya apa karepe iku? Lagi sigar. Ya nek soleh pribadi gak soleh sosial itu jenenge gak soleh, rek. Soleh iku ya jangkep. Nek gak jangkep iku gak soleh. Ya apa sih kon niku? Kok ana kesolehan pribadi, ana kesolehan sosial. Yo gak yo. Ya nek gak soleh secara sosial ya gak soleh jenenge nek karo awakmu dhewe tok. Zalim iku jenenge kan gitu. Iku kayak iklan apa sih bakat itu? Bakat itu tidak dikasih tapi diraih. Oh no, terus gambar, musik. Bakat itu omong kosong. Bakat yang sebenarnya adalah kita tidak pernah menyerah. Lu nek tidak pernah menyerah itu jenenge tekad. Goblok, aduh. Ya nek bakat iku duduk tekmu, bakat iku jenenge gawan bayi. Kon dikai sadurunge lahir kon wis didaftar dikai iki. Masih kon gak sinau kuliah musik kon iso gitar iku jenenge bakat. Ya apa sih kon iku? Kon iku nek wis seneng karo sak kata, iku kok elek-elek kata-kata liyane. Lah ngono wong saiki. Engko nek wis seneng karo satu tokoh, iki apik top di Gusti Allahno, liyane setan kabeh. Lah ngono saiki. Saking senenge tidak pernah menyerah. Hidup itu jangan pernah menyerah. Saking fanatiknya jangan pernah menyerah. Semua kata itu diterjemahkan jangan pernah menyerah. Bakat tidak pernah menyerah. Duduk bakat iku jenenge rek. Ya apa sih kon iki? Iku jenenge tekad. Ya apa arek-arek iki? Iki wong modern kok uculan uteke. Ucul rene, ucul ngono sih. Kayak itu tadi kayak Pak Sambil. Lho ya apa sih? Wong dibayar kok pemerintah. Loh, nek ancane gak penting kata, kan berarti ndak penting Pak Muzamil. Kalau ro'en ya ro'iyah. Kalau amir makmur. Kalau imam makmum. Lah ngono sih. Nek murid murad. Nek guru siswa. Guru kok karo murid. Loh, nek ancane kata gak penting, nek ngono bapakmu tak sebut sak karepku. Ya apa darsono kabare. Ayo jajal aku ketemu bapakmu. No, nang dino awan-awan ngono. Murid-murid tak gak kon. Kalau memang kata tidak penting, ayo wis. Indonesia. Jare wong Madura. Alasane sesungguhnya kata adalah yang ada dalam hati. Bener Pak Muzamil, bener, cuman apike aja adek selawatan. Enggak kepada arek-arek kan iku swara lak cocoke ngernet saya kira. Lah apa kadek nyanyi barang. Arek-arek iku. Gini loh, teman-teman ini bener saja tidak tepat gitu loh. Sebenarnya kan bagus tekad itu, orang tidak pernah menyerah, pokoknya never give up. Apik toh. Cuman gak usah ngelek-elek liyane. Gitu loh. Terus sesuatu yang bukan dia kamu dia-diakan. Bakat yang sebenarnya adalah tidak pernah menyerah. Itu bakat itu.
Nek bakat iku masih kon gak lapo-lapo tetep iso wong bakat kok. Wis temokno lah. Mulane awakmu milih fakultas kan berdasarkan identifikasi masing-masing kamu terhadap bakatmu. Betul ndak? Ana wong punya kecenderungan sains, ana wong punya kecenderungan seni, ana wong punya kecenderungan spiritual kan gitu. Iku jenenge bakat, dalam bahasa Arab namanya fadilah. Keistimewaan pada masing-masing orang. Faddalallahu ba'dun ala ba'din. Ojo terus kok remehno. Apa sih bakat itu? Gak enake cangkeme iki lho. Mbok upama anjane kon bener ya, mbok wis ngomong iku aja adik. Aja adik gak nyenaki ngono po. Gini, Bro. Ngono, misalnya ngono ya, gini, Bro. Sebenarnya bakat itu kan yang penting kita nggak pernah menyerah. Nek ngono kan salah tapi gak ngelarani hati. Iki wis ngelarani hati salah. Bakat itu omong kosong. Ngono ya. Wis. Wong saiki ki ya Allah saking melarate. Saking melarate duwe woh sitok oleh nglamuti gak karu-karuan. Terus liya-liyane dielek-elek kabeh. Begitulah mereka berideologi, begitulah mereka bersastra, begitulah mereka bermakalah, begitulah mereka berideologi, begitulah mereka mengurusi negara, begitulah mereka beragama. Nek wis rajin salat iku ndelok wong liya ku elek kabeh. Kita mboten. Angger mari teko masjid ndelok sembayang. Ngono ta ya ta? Ngene iki lho wong-wong iku ya Allah, ya Allah. Seharusnya setelah kamu rajin sholat, kamu menjadi lebar dadamu, menjadi jembar hatimu, menjadi ombo pikiranmu lak ngono sing kudune. Sehingga kamu ngene, wingi ndek pabelan iku Pak Camat ngomong ngene ya, kan tak kabeh tak jak ngomong Pak Camat ngomong pokoke rek wong kang soleh kumpulono. Oke, apik, tapi aku kepingin ngejak awakmu ndelok-ndelok kiwa tengene ya. Urip iku gak ndelujur ngono iku rek. Bal-balan iku kudu ngiwonengen ya ta gak. Kadang mundur barang. Bayangno nek bal-balan Siratal Mustaqim. Pokoke lurus. Wis ya apa? Dadi kan kudu ngene to, nek kon kanan kudu diagonal, itu nek striker tengah ya kudu lurus. Dadi kowe pokoke gak oleh kok menggok didik. Maka jalan yang lurus jangan dipahami secara material. Kalau material benar-benar lurus tuh gini, tapi kalau substansial lurus itu selalu pada rel nilainya Allah kan gitu. Nah, lurus material kan gitu. Kayak demokrasi ini kan material sekali. Dan tujuan hidup kita semua material. Agama kita materikan. Swarga loh dipahami secara materi. Lah bisa. Jadi cita-citamu terhadap surga pun itu berdasarkan cara berpikir keduniaan dan materialmu di dunia. Jadi di swarga engko kan selalu ngomong badi toh. Apa didik badi, apa didik pahala, Pak? Aku gak ngarani pahala gak apik. Pahala iku penting. Cuman caramu ndelok pahala iku koyo ndelok badi ndek pasar. Wah, iki aku mari umroh iki aku. Berarti misalnya ngene wis, ono Pak Muzamil apa yang mencari ilmu sesaat di sebuah majelis. Apa Pak Muzamil? Hadisnya. At-tafakkur sa'atan khairun min ibadati sanatin. Coba. Iki nek kon material, berpikirnya material, berpikir berhala, dan itu umum sekarang. Tafakur sesaat itu lebih tinggi nilainya daripada ibadah setahun. Coba. Jadi kon ngene disopo meneng. Iki lak gak nek saatan kan ngene tok wis ngene. Iki gak ngene suwe. Pada saatan saja lebih baik dari ibadah setahun. Jadi nek kon ngene 5 menit bebas sembahyang 10 tahun. Itu kalau berpikir materialistik.
Dan ini loh yang harus kita kritik pada era jahiliyah itu, kita tuh berpikir materialistik. Semua kamu materikan, padahal seharusnya semua materi kamu rohanikan. Uang yang material itu kamu rohanikan dengan dipakai untuk berbuat baik. Dunia ini materi, maka akhiratkan supaya ada transformasi materi ke rohani. Kan ngono jane urip iku. Makanya amal soleh nomor 1. Tidak penting kamu kaya atau miskin, yang penting uang yang ada padamu, harta yang ada padamu, kamu rohanikan, kamu abadikan, kamu kasih nilai akhirat, maka dia menjadi abadi. Kan cedong ngono iku jane. Nah sekarang tuh era jahiliyah, paham enggak? Aku takon, semua program mengenai infrastruktur nyeleh duit, gak sampai 2 tahun wis 4.000 triliun piro iku. Itu semua untuk tujuan apa? Kecuali berhala. Benar enggak? Semua berhala. Dan tidak ada yang berpikir martabat bangsa. Gak ada yang berpikir, aduh saya enggak paham sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini. Kok menungso apa lho badine kon kaya ngono iku. Badi apa ora gak paham aku. Sing kok ora iku apa? Kon ku untung apa? Tepake iku apa gak paham aku. Lah apa? Kok kita bunuh diri bareng-bareng kayak gini ini? Teman sekalian, oke ya. Jadi maka pemimpin tadi intinya nomor 1 adalah bukan pada siapa presidennya. Tadi Pak Muzamil mengatakan nggak ada punakawannya, ada Pak Muzamil, lengkap punakawannya, negarawannya ada, panembahannya ada, kerisnya ada, pusakanya ada, kita masih lengkap semuanya, kita masih punya. Cuman rakyatnya dan yang sekarang mengurusi negara itu nggak bisa ngelihat kecuali benda. Bener nggak? Nggak bisa lihat negarawan iku apa gak ro. Gak bisa ndelok wong jeneng kayak wong dia tidak cukup pikselnya, tidak cukup resolusinya, tidak cukup softwarenya. Wong arek-arek iku cek Windows 31. Ya apa jaman lawas nemen ya Mas ya. Marung ket Windows 50 saiki wis tutup Windows apa piro saiki 10 ya. Cuk lumayan. Awal biar Windows 30 terus 31 gitu. Ya apa nek kon mengakses data sing koyo sing kudune kelengkapan softwarenya sedemikian rupa awakmu cek Windows 31 terus ya apa? Browsing nganggo Nokia 6112. Ya apa browsinge sing layare mek sakene ya. Terus nek nulis B ku tek nek nulis D tek ngene kata. Sawe ngono. Lah ya apa nek kaya ngono carane. Jadi ada semua lengkap, masih lengkap kita semua. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane masih lengkap. Cuman kita terdidik hanya untuk melihat materi. Kita ini penyembah berhala. Penyembah berhala artinya bukan kok terus kon dolek terus kok ngene gak. Nyembah berhala itu artinya kamu dua ya, 1 kamu tidak menomorsatukan Allah yang maha roh, yang maha zat. Yang kamu nomor 1 kan adalah benda. Maka wani piro. Nomor 2, pikiranmu tidak berpikir selain materialistik. Gitu loh. Jadi ndelok apa itu secara materialistik. Bayangno. Sopo nangis? Saiki kan aku terakhir, sorry. Ada yang saya kritik berpuluh-puluh tahun dan tidak ada yang mau mendengarkan, tidak ada yang mau percaya sama saya. Saiki nek kon di kampus iku ono seminar, ono sirasean, ono simposium iku sing memberi presentasi jenenge apa? Nah, ndak sing ditulis iku. Materinya apa coba? Gendeng toh. Materi gua pula benda. Kok benda sih? Wong sing kok tulis iku ilmu kok benda. Iku lah. Lu kok materi sih? Ini jadi kita ini juga paham kok materi sih? Mbok golek istilah liya. Item kayak kalau item kan umum. Ojo item. Golek watu item.
Kok terus no. Dolanan da kunci. Watu item polong. Senenge arek-arek. Masa kanak-kanak ndak bahagia. Kok materi toh? Ngene. Menurut Anda ilmu itu materi atau rohani? Jelas. Menurut Anda seni itu materi atau rohani? Kalau lukisannya itu materi. Tapi apakah itu lukisannya? Itu kan mengantarkan lukisannya. Jadi lukisannya itu materi apa rohani? Lukisan, enggak. Yang dimuat oleh lukisan itu materi apa rohani? Jadi sebenarnya urusan kesenian itu urusan rohani apa materi? Rohani. Jadi ilmuwan, seniman itu rohaniawan apa bukan? Rohaniawan, pekerja rohani. Kenapa selama ini ilmuwan menolak disebut bahwa mereka itu rohaniawan? Yang disebut rohaniawan ini pendeta, kiai kan gitu. Ya apa sih wong modern ini? Padahal ulama, kiai, pendeta kadang-kadang juga bukan rohaniawan. Sangat mementingkan sholat daripada akhlak. Betul enggak? Kan material. Nek ana wong korupsi sing dieman-eman iku barangnya sing dicolong. Duduk eman nang wonge kok nyolong. Kan kudune sakno wonge kok nyolong sampean. Kan gitu rek, kata elo ya. Kok materi sih? Dari dulu saya menyebut penyair itu sangat rohaniawan dibanding ulama, lebih rohaniawan penyair karena dia lebih dalam daripada ilmu. Dia lebih esensial, lebih tetesan. Dia tetesan inti dari nilai kehidupan itu puisi. Terus sekarang puisi dianggap materi, urusan kebudayaan. Terus yang disebut puisi itu adalah kata dideret-deret. Kata itu bukan puisi, kata itu yang mengantarkan puisi. Sama dengan mushaf Quran sing ana tulisane, itu bukan Quran, itu yang mengantarkan Quran. Dia materi mergo ketok, dicetak, dicet, ya toh? Sama dengan dalil dan maf'ul tadi. Tapi dia bukan Quran, Qurannya itu bersama diri kita, di dalam pemahaman kita. Masuk ngono gak iso bedakno. Nah, teman-teman sekalian, maka sekarang pengajian ini urusan materinya apa? Makanya ndak penting banget coba no paplak jelek. Coba. Iki bangku iki ya gak cocok disebut bangku coba. Saking gak materi ini padang bulan elek-elek ora. Gak mikir belas materi. Iya ta gak? Gak mikir belas karena gak penting sama sekali. Mulane urip nek donya iki jare wong Jawa mek mampir ngombe. Ya saiki gak mampir ngombe ya rada di modern outbound. Gitu? Wis outbound ta apa ngono ya, sing rada gaya titik nek biyen pesantren saiki boarding school ngono ya wis gak apa-apa padha ae. Wingi menyan saiki aromaterapi. Alah dapur. Alah menyan nek repot rek niku. Biyen balon mari ngono PSK. Biyen begenggek mari ngono WTS. Wis padha ae jane rek. Cuken iki gaya-gaya wedhus dipupuri. Bedas dikelambeni halus nek iya gak ngono lho. Nek anjene iya nek gak ngono. Dadi kita tuh sering melakukan eufemisme iku jenenge, eufemisme. Jadi penghalusan atau ya manipulasi aslinya. Gitu ya. Jadi Anda semua datang ke sini karena Anda rohaniawan. Dan manusia itu makhluk roh, bukan makhluk materi. Enak ae. Makhluk rohani, kalau makhluk materi itu kan aus, sebentar lagi mati. Apakah Anda yang mati di kuburan itu? Apakah engkau yang mati di kubur itu? Itu cuman jasadmu. Terus nemek jasadmu iku awakmu. Terus mongkar nakir marani sapa? Lah kok wis mati areke ngono. Terus balik nang Pak Jibril pun mati areke lho. Kajenge kula tarap. Lah terus sing jawab iku mayat ta. Ya apa sih kon niku rek?
Masa ana mayat jawab? Bayangno nek iku mayatmu iku sing jawab, man rabbuka. Oh, terus mari ngono nek perlu kok kei loudspeaker ya. Jajal nek kon pengin ya ngubur sapa kok kei mikrofon, kei kabel metu sret, kei salon. Ya ta. Ya ta, apik to man rabbuka. Allahu rabbi. Kon wingi yo ngadeg nggih. Ngaya angka 8 kan Masa kon iku sing dikubur iku rek, lak duduk sih, iku lak mushafmu to. Itu lak kata-kata. Itu bukan yang ada dalam hati. Jadi jangan dilihat kata-katanya. Tapi yang dimaksud dalam hatinya. Pokoknya aku mbelani Muzamil terus. Cai kabeh eling anjene suarane elek temen. Mulane dibelani terus ya. Dadi ngono iki lho wong-wong bingung nek karo Mak Iyah iku. Ketoke mbelani padahal cai wong tambah eling nek elek. Kan iki gak karo politik kan iki, karo diplomasi uslub kan iku. Ketoke mbelani padahal neges-negesno. Kondo enggak, cuman enggak ngerti. Padahal nek dibahasakno sing jelas goblok kan itu. Terus bedane apa gak ngerti karo goblok? Ngono kapusan arek-arek iku. Wis. Mulane tak urip nek donya iku gampang jane rek. Iki mek ujian singkat. Ujian singkat. Apa to mek diluk tok? Dan barang siapa menganggap bahwa hidup hanya sampai di kuburan, ya wis. Ya wis padahal gak iso kon bolos. Pensiun dini gak iso. Terus mari ngono begitu dikubur gak urusan ngono. Terus gak ono urusan malaikat, gak ono urusan alam barzah, gak ono urusan swarga neraka ngono. Iya nek gak ono, nek ono. Ya apa kon? Kate mlayu nang ndi kon? Ayo mlayu nang ndi nek kon kate metu teko sepur ya ono sawah. Melayu teko sawah jek ana kampung, melayu kampung jek ana alas, melayu teko alas jek ana gunung, melayu teko gunung jek ana segara, melayu teko segara jek iso metu saka bumi nang bulan. Melayu teko bulan iso nang Mars ya to. Wis, melayu teko alam semesta nang ndi kon kabeh tek Gusti Allah kok. Nang ndi kepergo. Dadi kon saiki menghindar dari kekuasaan Allah kon rono. Terus Gusti Allah, ayo aku lek ngene. Ya, kepergok terus karo Gusti Allah. Nang ndi mlayu kan ayo. Singitono nang ndi kan mesti kepergok Gusti Allah. Ayo wis, ayo singitono kan ayo mlayu wis. Nduk cepitan alas kono wis. Terus Gusti Allah marah. Piye kabar le? Jingkat semaput kan ya. Lha kan Allah kan sahabat sehari-harimu. Kan begitu, makanya saya memakai bahasa seperti itu. Bahwa saya terlalu rileks. Lah terus ya apa ngaku? Ya apa harus pakai bahasa buku? Wahai Allah, dari manakah engkau tadi? Karo bojomu kok nganggo bahasa buku, Dik. Apakah malam hari ini bisa engkau izinkan aku untuk memasukkan? Wah, aku ya cap apa kayak ngono. Terus bojomu jawab, ya itu tergantung Mas bagaimana pada malam hari ini. Apakah malam ini merasa terangsang kepada aku atau tidak? Dan ini anak bojo ngono ya apik ya, apik ya. Dik, ya Mas. Apakah pada malam hari ini Mas oleh bojo arek Jawa Timur sentak kan. Ya ta dul wis ta dul. Repot dul wis ta. Kepengin ta? Ya wis kene ayo. Mosok kon digedulinan karo urip. Ojo gelem digedulinan kon. Apa meneh urip dalam arti cuman materi, jangan mau kamu dijadikan mainan. Kamu harus mempermainkan. Mempermainkan dalam arti kamu
meletakkan dunia itu di genggamanmu. Karena engkau ada di genggaman Allah kan begitu. Masa kamu digenggam oleh dunia? Kita yang menggam dunia, lu dunia lah gede cak, lu lah mikir materi meneh. Nek materi kon cilik dunia gede, nek rohani gak kon luwih gede timbangan dunia kita betul. Kan begitu, Anda makronya, Anda lengkap, dunia tidak lengkap, pohon tidak lengkap, hewan tidak lengkap. Di dalam diri kita ada semua makhluk. Ada potensi malaikah, ada potensi hayawaniyah, ada potensi nabati, ada potensi, semuanya ada. Tapi mereka tidak mengandung apa yang kita punya. Kita mengandung apa yang mereka semua ada. Oh, jadi kita kalau berpikir rohani enak, gitu. Jadi misalnya utang ya. Wis ndolek sampai sore, sampai mari maghrib, mari isak jek usaha jek gak iso bayar, gak oleh-oleh. Terus mari ngono kon suwengi tet iku mikir ngono. Terus turu ya Allah ya apa ya gak iso bayar ya. Goblok kon. Mosok kon iso kate nyilih duit jam 11 bengi nang sapa-sapa gak iso. Jadi ketika kamu sudah tidak bisa melakukan apa-apa, kamu harus memerdekakan diri dari beban itu. Jadi begitu kamu sampai jam 10 bengi jek gak iso golek duit. Terus antara jam 10 sampai jam 5 esok kon lapo. Harus merdeka. Harus merdeka, ojo dipikir meneh. Gitu loh. Ojo. Saya itu dikasih rahmat Allah berupa apa? Kabeh wong biyen kon nek dadi seniman, penyanyi, pemain drama, begitu munggah panggung lah demam panggung ngerti. Gupuh, nervous, gitu kan? Nek ono apa-apa wis pokoke ada nervous. Aku gak tau nervous. Ngantuk. Lha iya, ngantuk aku. Pokoknya begitu ngenteni iki kok giliranku jam sakmene, jaman biyen ya jaman ngono iku. Aku langsung turun ndek kursi. Turu. Kok digugah cak wis meh wayahe. Ya, berangkat aku. Jadi gak kok bernervous aku. Saiki misalnya gelut musuh bojo. Ngene wangele ngantuk aku wis. Ngantuk langsung turu aku. Jadi tidur itu rahmat luar biasa. Ngantuk itu Masya Allah luar biasa nikmatnya. Duwe problem sakno gede ini gak iso menyelesaikan. Jalan keluar ya apa rek? Oh alah rek. Oke, 2-3 pertanyaan ndak masalah. Yo nang wis aku ketahuan siji maju langsung maju ya Yus. Gini, jadi jawaban itu kalau Anda bergaul sama banyak orang, Anda harus punya banyak opsi, banyak reserve. Jadi jawabnya ojo kedukuran, ojo kendeken gitu ya. Jadi misalnya gini, khalifah wis gawe wong biasa di pasar, di gerdu. Pokoknya lho rek, khalifah kon nyetir awakmu. Nah, ojo salah dalan. Siji ojo salah dalan, nomor loro carane nyetir ya apa? Sing hemat, sing efisien, tapi turute. Tapi yang terpenting dari urusan nyetir adalah konro tekon ndi kate nang ndi. Itu khalifah mek ngono iku tok nek gawe wong awam ngono iku. Tekon dina saiki agak diunggahno didik. Wong urip iku tekon ndi nang ndi? Kalimatnya dalam Islam jelas toh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, rajiun itu kan lo dari Menturo kembali ke Menturo itu ya apa carane? Apa tutuk Jombang terus balik ngono? Apa kan Anda tidak pernah balik, Anda kan terus tidak pernah balik, selalu terus. Maka gambarnya harus bulat, betul enggak? Jadi kudu gini setutuk gini meneh. Maka pola utama dari ciptaan Allah adalah bulatan. Yang kalau diserbih-serbihkan menjadi lingkaran. Gitu. Maka Semar itu, ini kalau karena sudah ngomong Ponokawan ya, Semar itu adalah praksis dari lingkaran. Itu ciptaan Sunan Kalijogo, gagasan simbolisme Sunan Kalijogo. Kok Semar itu lingkaran, duduk wetenge bunder, duduk pokoknya bunder. Semar itu dia ada
di satu titik, tapi dia di dua titik, tapi dua titik itu menyatu karena Semar. Jadi Semar itu di satu pihak dia adalah wong biasa, lurah Karangkedempel, ya kan? Tapi di saat yang sama dia adalah dewa yang senior, di atas Betara Guru, di atas semua itu semua simbolisme ya. Jadi kalau Anda berpikirnya material, Anda berpikirnya feodal, Anda berpikirnya struktural, maka kan ini wong cilik ndek nisor, terus mari ngono raja ndukur dhewe, ngono ta? Nah, dewa ndukure meneh lak ngono. Lah padahal Semar iki ya iki. Ya titik teratas dan titik terbawah. Jadi ada materi yang padat, terus ada yang agak lebih menuju rohani, yang cair, ada lebih lagi uap gas ya. Gas kan agak lebih dinamis ya. Iki aku njaluk awakmu aktif berasosiasi. Saiki aku takon Nul. Bumi iki meneng ta bergerak? Bumi iki sing kon urip ngene iki. Meneng ta bergerak? Bergerak melingkar, betul. Dia melingkar pada porosnya maupun melingkari matahari, betul tak? Bersama matahari dia juga berputar dengan skala yang lebih luas lagi. Jadi bulan itu punya 4 gerakan sekaligus yang orang tidak mungkin bisa menirukannya. Padahal ketok meneng niku, ketok rainis itu ikut tok. Gak tahu kok bulan ketok rainis siji ta gak. Mesti ana buta iko. Gitu. Oke. Saya hanya ingin mengatakan hidup ini, kalau istilah poetika saya ya mengalir dan bergetar atau getaran yang mengalir. Jadi kalau Anda berpikirnya material, kalau Anda menyembah berhala, maka Anda tidak bisa mengalami dan tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh sesuatu yang bergetar dan mengalir, atau aliran yang bergetar. Nah, menungso itu adalah pemimpin dari getaran dan aliran itu. Iki rada puisi titik ya gak apa ya. Jadi pokoknya ilingo nek kon ngalami apa sik ta, iki mengalir terus iki, gak mandek iki. Ya paing, ya ancane nek mandek ndek paing ya kon gak rabi-rabi kon. Wis ta terus engko tak kandhani, dalane terus engko ngene. Nek kon mandek ndek paing wis dilang-dilang, ngelamar paing meneh, ngelamar gak cocok meneh, pagi meneh, legi yo gak cocok, wage gak cocok, pon gak cocok. Lah gak rabi-rabi ngono ya. Nek kon mandek di konteks paing tanpa dikembangkan dengan ijtihad dan pemikiran baru mengenai apa sih paing itu, apa sih primbon, apa sih metodologi Jawa itu, maka kamu juga akan tidak pernah mencapai apa-apa. Maka selalu mengalami apapun ilingo nek urip iki mili rek, urip iki mili. Dadi kon ojo mandek sedih. Waduh ngene, nek kon begitu menderita untuk sesuatu hal, berarti kamu sedang bersikap materi. Mulane wis to, percaya mlaku terus. Wa idza faraqta fansab, mlaku terus, kerjakno terus. Karena hidup ini mengalir. Kon gak milih, uripe sing milih. Jadi kon ketinggalan mesti. Mulane milih terus. Itu. Oke. Berarti bumi dan yang kelihatannya jasad itu mengalir. Sekarang aku takon sambil konfirmasi ke Pak Muzamil. Ayat yang sering Anda baca di akhir acara adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Aku saiki takon, nek kon maca ndek terjemahane iku apa artine? Kun fayakun itu diterjemahkan apa? Jadilah maka jadi maka. Pak Muzamil, ini bener enggak ini kira-kira menurut sampean? Bener salahnya Allah yang tahu persisnya, tapi menurut sampean bener enggak ini? Jadi perintah ya, maka jadilah. Bener enggak itu menurut nahwu sorob dari kun fayakun? Kun, kalau arti aslinya adalah kamu. Fayakun, maka sesuatu itu menjadi ada. Bener? Ya. Iki belajar kitab kuning suwe lho iki. Kalau madhinya apa madha? Fi'il madhinya? Kanah yakunu. Kanah telah Kana. ada. Kun fakana. Jadi maka jadilah.
Jadilah kan sudah jadi berarti. Jadilah berarti wis dadi. Ya. Bahasa Arabnya kana, kun fakana. Ini ndak, kun fayakun. Yakun ini selesai apa terus, Pak? Karena fi'il mudhari tidak selesai terus. Tidak selesai. Kenapa diterjemahkan jadilah? Kok jadilah? Nek jadilah wis dadi. Mestinya menjadi. Ayo. Wis tahu ono sing ngomong ngene iki. Kita buka ngerti dik. Maka Anda akan mengalami zaman baru dengan pemikiran-pemikiran ini. Wis toh? Akan lahir zaman baru yang pengawalnya adalah Anda, khalifahnya adalah Anda. Imamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yakun. Bukan kana, yakun, bukan jadilah. Dadi kata Allah, maka berlangsunglah, gitu. Maka menjadilah. Cocoknya bahasa Indonesia berlangsunglah. Berlangsung, dia terus sampai hari ini. Upamanya Allah mengatakan aku menciptakan alam semesta 6 hari, mungkin dino iki hari ke-6. Surup-surup iki. Lulu lagi. Ketara nek pas dangdut sing teplek-teplek iki wae. Ndelok jenis guyune iku. Maka berlangsunglah fayakun. Jadi bukan alam sudah jadi terus kita huni, bukan. Fayakun itu ya sampai saiki iki tetap fayakun, betul enggak Pak Muzani? Betul, karena fi'il mudhari. Mudhari kok. Makanya sama dengan keluarga Sakinah itu, litas kunu fiha ilaiha. Nah kata ilah ini membuat Sakinah itu diperjuangkan terus menerus, nggak pernah berhenti. Mari Sakinah awan, bengi gak Sakinah. Kadang-kadang bengi Sakinah, awan gak Sakinah. Sing akeh ku awan gak Sakinah soal duit ruwet-ruwet, bengine Sakinah jam 11. Jam 11 pedudut akhirnya endingnya jam 2 Sakinah meneh. Jadi Sakinah itu sesuatu yang litas kunu ilah, diperjuangkan terus menerus. Yakunu fayakun, ya. Dia terus menerus. Jadi sekarang ini bisa hari pertama, bisa hari kedua, bisa hari ketiga, bisa hari ke-6, kan itu Mas Anu? Bisa. Ya. Kita tidak tahu dan harus tidak tahu. Ojo ero kon. Mesti enak gak ero atane. Ada hal-hal dalam hidup yang sebaiknya kamu tahu, ada hal-hal dalam hidup yang sebaiknya kamu ndak usah tahu supaya kamu ingin tahu terus, dan ingin tahu itu kehidupan yang paling penuh gairah. Nek wis ero wis gak enak. Sing enak iku nek lho ketok wis seru tapi kok ngene ya. Sik. Lho, ngene. Jadi selalu tidak tahu, ingin tahu selalu. Ngono iku urip. Makanya hidup itu mengalir dan bergetar. Ya. Jadi menjalankan kekhalifahan itu dengan prinsip bahwa Anda itu milih terus. Sing penting tutuk Gusti Allah meneh. Maka ada urusan akhlak, ada urusan fikih, ada urusan budaya, ada urusan macam-macam. Anda kendalikan, Anda khalifai sedemikian rupa sehingga Anda melihat bahwa Anda tidak kemanapun akhirnya dalam hidup Anda kecuali ilaihi rajiun. Jadi fayakun. Dan ini jadi apa maknanya lagi? Berarti Allah itu terus bekerja sampai hari ini. Nek jadi maka jadilah kan wis dadi rek sono uripa. Lari ngono, mosok Gusti Allah mendingkrang karo ngerokok. Wis dadi kok. Jare sapa wis dadi? Sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Dan Allah menjadi pekerja utama dari segala sesuatu yang berlangsung. Sehingga kamu jangan merasa hidup sendirian. Kamu bersama Dia. Malana maulan siwallah kullama nadaitayahu qala ya abdi anallah. Kapan awakmu nyeluk, ya Allah ya Gusti, iya rek aku ndek kene tenang ae kon. Kon ku lapo nangis-nangis, gak eling aku kon. Aku ngancani kon. Iya ya tak bayar, tak tolong tak bayar nang utangmu kok, tapi sabar sik ta.
Kon kate nganut aku ta aku sing nganut kon. Lek digentak ngono karo Gusti Allah kapok kon. Nek kon ngoyak gak sabar wis ya kon ae Gusti Allah wis. Ya apa kon ayo. Kon sing tanggung jawab sembarang. Modar kon lah. Nah, jadi Anda sebagai khalifah Anda tidak sendirian karena ada imamnya ya Pak Muzamil. Dan seluruh proses di Indonesia ini ono imamnya dan itu yang tidak dihitung oleh mereka. Mereka jadi khalifah pun tidak, menyadari imam pun tidak. Maka jadinya kehancuran-kehancuran dilema yang terus menerus. Kehancuran yang ditutup-tutupi seolah-olah kesuksesan, gitu kan? Kegelapan yang dicat-cat seolah-olah itu cahaya, kan gitu yang berlangsung sekarang. Talbis. Jadi jelas kekhalifahannya. Fayakun. Jadi meloo perahu gede sing jenenge fayakun. Yakun gitu. Apa fi'il mudhari. Present continuous tense. Betul ya? Ya? Understand? Kon mbiang guyu. Ngenyek aku takon niku. Aku mau bahasa Inggris sithik kok guyu. Ngene iki spontan apa pancen wis seru ket biyen ngono ya. Present ya, ono 16 rek. Tenses dalam bahasa Inggris ono 16. Anggitmu. Sama dengan kata Islam itu dari fundamen kata sin lam mim yang jumlah titik beratnya ada 16 ya Pak Muzamil. Salam, ada saluma, ada salama, ada salima, ada salama, ada salima, ada saluma, ada yang tasdid, ada yang tidak. Pokoknya 16 kabeh. Makanya mempelajari Islam itu sebenarnya awak mungkin mocok telung huruf iku kok duolei lingkungan ini ya wis dadi. Kelak saya akan bilang sama Anda ketika nanti suatu hari sudah sampai saatnya ikroknya Rasul yang dititipkan Rasulullah untuk Anda semua itu kan bukan untuk Rasulullah. Rasulullah itu wis gak butuh ikrok rek. Wis lulus deh, wis cum laude, wis gelare al amin ya toh. Wis cum laude ya. Gelare al-amin, jadi dia itu sudah sangat Islam meskipun belum datang agama Islam secara resmi, sudah sangat muslim, maka dia menjadi al-amin. Itu puncak pencapaian insan kamil itu al-amin itu. Maka ikro itu asline nek kon gak iso maca Quran ancen wis kadung gak iso, wis pokoke pelajarono Kanjeng Nabi. Misalnya ada 128 kebiasaan hidup Kanjeng Nabi, ikut tok kok tiru wis stop kon. Akhirnya kok morotuamu wis gak eling wetonmu. Ya kan iki ya apa. Penyanyi ku ngene. Penyanyi itu tahu kelemahannya, tahu kekuatannya. Misalnya ya, ana wong sing suarane elek. Suarane elek itu ndak. Itu mesti Muzamil ditutup. Yang namanya suara jelek itu beda dengan kemampuan bernyanyi, itu beda. Jadi ono sing tekniknya api, jenis suaranya jelek. Misalnya timbrenya kurang serak, terlalu melengking atau terlalu halus, ndak ono noise-nya misalnya ya. Jadi jenis ada orang yang suaranya bagus gak iso nyanyi. Suara itu maksudnya materi nih, apa? Metune suara itu elek. Masih pinter nyanyi. Dadi engko hasilnya ya tidak maksimal. Ana wong sing suarane elek tapi pinter nyanyi. Ana sing perfect, suarane ya anjane apik, pinter nyanyi pisan. Nah, iku sing sempurna. Tuh, nah. Aku iki gak iso nyanyi, gak iso qiraah. Aku mek iso nutupi gak iso iku. Ngerti kan? Ngerti gak? Aku gak iso. Cuman kon gak ero nek aku gak iso. Tak tutupi gak iso iku dengan teknik lain. Ngono rek. Aku iki ngerti apa ilmu, gak tahu sekolah, gak jelas. Bacaanku itu naga sastra sabu inten. Pas SD kelas 1 loro aku nek dina Minggu dolen nang pasar Sumambito, aku tuku komik pertama jenenge Angling Darma Badik Madrim.
Tuku di pasar Sumambito lho, idek stasiun, buri stasiun lho, idek rel lho. Ono guruku SD jenenge Pak Sis. Gurune Cak Mi barang. Aku tuku ndek kono Angling Darmo. Roh apa aku? Aku gak roh, cuman tak tutupi gak rohku sehingga kon ngarani aku roh. Terus Gusti Allah gak tega karo aku, alasane iki nek konangan mulai tak kei roh didik-didik ngono. Dadi pas nutupi dikei ngono rek aku rek. Lu jane mek ngono iku tok. Itu sama dengan ekonomi kita. Nek diturut-turuti jane yo gak cukup duit iki. Tapi begitu rodok kate darurat dikei meneh lak ngono. Masih mek icrit tapi lak bendina ono ya. Lak ngono se ekonomimu. Ya ta gak? Jane nek didelok ya jane yo gak cukup iki, gak rasional. Cuman gak sampai kejelungup kan. Ya toh? Gak sampai kejelungup. Engko begitu iki ala ono meneh didik, ono meneh dadi pokoke gak tau sak temenan gak tau. Ya ono ae lah mbuh sak tetes tetep ono. Begitulah Allah menyayangi hamba-hambanya dan nganuto lah. Nganuto karo Gusti Allah wong ilahi rajiun kok. Itu ya, Dik ya. Bahwa koncomu gak gelem ketemu aku itu bagus. Apik. Dan aku iku jane yang ngono iku. Jane aja sampai ketemu wong sing kagum karo aku. Sebab mesti kecewa. Kon salah kon nek kagum karo aku. Terus ojo mandek ndek aku. Karena yang kamu kagumi itu bukan aku, yang kamu kagumi adalah sesuatu yang ditransformasi melalui aku. Ya tak? Sing liwat aku dudu aku nih, salah kon. Apa meneng kok kon murgo duwe fotoku jaman nom-nom ganteng Gatot Kaca. Jagala Bilowo brengosen, ya kan? Brengose ireng. Lho nek aku berpikir material, nek Mbak Via berpikir material, kari tak cat aku kari tak tarik apa? Sekarang teknologi sangat mudah kok, iki ditarik dadi nomor iso. Tapi haram hukumnya untukku sendiri. Poteh-poteh. Kali lapo kon? Ngono aku. Selamat ya arek-arek iku nek ngelokno aku tuwek iku sopan. Nek para do gak sopan titik. Udah tua lu ya. Wah, nek ngomong ngono tak langsung. Selamat arek-arek iku sopan. Isu-isu mulai makian nang bandara jam 5 wis ndek Juanda, jam 5 wis ndek Cengkareng. Cek pegel gurung atus, gurung apa. Terus longgo ndek tempat ruang tunggu terus ana arek teko, "Lho, Cak Nun." Iya, Mas. Mpun tuwek sampean. Ono lho makhluke Allah kaya ngono iku. Terus aku kon ya apa aku? Terus tak cekel gulune. Terus karepmu ya apa? Arek-arek iki lho. Ana wong gak le tuwek lho ya apa arek-arek. Kan kok Gusti Allah sayang karo aku saknone arek iku ngono ya. Terus aku digenom meneh kapok kon. Suatu hari saya tak jarno wong cek duwe kesan aku tuwek, tak jarno sik engko nek wis kesane sempurna engko tak tibakno jeglek ngono. Suatu hari nek oleh. Nek gak oleh ya pancet ngene iki rek. Gitu ya Mas ya. Jadi menurut saya kok itu semua kan hiburan-hiburan selama outbound. Nggak ada masalah itu. Tuwek gak tuwek, nom gak nom ya itu kan gak sempat mikir ngono iku, Dik. Saya tuh gak sempat mikir sing konco-konco kok sempat ya. Kok kober ya mikir sing gak nglakoni gak rabi meneh. Kober. Gak duwe jadwal takon iki. Lah aku iki rabi sitok lho gak kober takne. Playon ya bayangke saiki iki rampak karo mbokne ndek Semarang. Cacakne rampak jembar karo Mbak Yune Hayan ndek Jogja kan kancane wong loro isu-isu aku wis kudu teko kono. Cek aku awan-awan iso ngeteno balik nang boarding school. Gayane. Lho, dadi tercerai berai keluargaku. Ya. Ngono lho, Dek. Jadi menurut aku pokoknya ilingo terus bahwa hidup itu yakun. Dia terus berlangsung dan Allah bekerja. Termasuk mikir Indonesia, ojo khawatir Allah bekerja.
Allah bekerja. Anggitmu iso ta nggawe trigger Pulau Seribu iku. Nek kon sing gawe. Ayo nggayo viral nek iso. Wong Mukidi ku wis ana 3 tahun yang lalu. Kayak dadi viral 3 bulan yang lalu. Yang bikin dia jadi viral bukan pencipta Mukidi dan bukan Mukidinya sendiri. Sak karepe Gusti Allah kapan dhek ngukur gatele wong. Kula mek soal pas gatel dikukur to. Ikut tok. Jadi itu namanya ajal dalam Al-Qur'an. Ajal itu artinya momentum. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nek wis momentumnya tiba. Boleh juga diartikan sebagai kematian, boleh, tapi saya mengartikan lebih luas. Itu momentum. Nek wis anjane wayahe, rek. Gak iso kok tunda, gak iso kok disiki, kan gitu. Nah, trigger-trigger yang berlangsung di Indonesia ini juga bikinan Allah, yakun semua. Jadi ini setelah tanggal 15 ini DKI ini siapapun yang menang itu tetap di dalam genggaman yakunnya Allah. Sebab kedua-duanya secara teoritis dalam keberhalaan tadi itu podo negatif. Saya kemarin disambati ada penggede-penggede dari palpol-palpol yang di belakangnya calon yang non Ahok, dan mereka sangat cemas kalau Ahok menang, dan aku dijaluki tolong. Ya wis tak ewangi titik rek, saya bilang gitu, saku ndek KC mabingi kondo. Iki aku dijaluki tolong, ya apa carane gubernur DKI ngene aku saiki kondo nang arek-arek sampean kabeh. Mosok kon ngene gak iso milih rek. Mosok gak harus kok pilih. Goblok takon niku. Ngono ta, tak lok-lokno malan. Ngerti tak gak akhire wong-wong iku. Mosok ngono kok pilih. Mosok gak iso milih sing endi. Mosok ngono takon aku. Ngono wis paham sih wong iki. Wis paham to? Wis jelas koyo ngono kok pilih meneh. Kon niku ya apa sih? Lho gak ngomong apa lho, ngono tok wis paham wong iki. Iya tak gak, Dek? Alangkah indahnya kalau pemimpin Indonesia punya bahasa seperti itu. Jadi gak perlu metoto nang luar negeri, gak perlu, pokoknya ngomong iki titik ngono. Ya kon iku anjene sial rek. Ya apa sih ya apa? Ono sing panganan loro iku sepo. Gurung karuan sing situk iki bakteri. Sing loro iki gurung karuan enak tak gak enak, tapi sing situk iki wis nggare lara weteng bolak-balik iki. Mosok ngono gak paham? Apa? Wakil kata bahasa ngono-ngono ku wakil. Saudara-saudara, api sedang berkobar di seluruh negeri dan utamanya di ibu kota. Api sedang berkobar. Dan jangan pernah memilih siapapun yang bermulut bensin. Jelas tak gak itu? Lho lah iya ngono kok gak iso sih arek-arek. Terus aku makar tak gak ngono iku? Hoax tak gak itu? Apa saya menyebar ujaran kebencian tak gak? Lah gak toh? Mulane lunyu nek ngomongku sing lunyu. Lah iya kon iku mek dindek karo paeng bingung kon. Lah saiki omong saiki dok sapa sing kira-kira ngene, ada 2 hal aja. Satu, weton ojo disebut kelnek, kon dhewe nyebut kelnek iku sing garai. Itu semua kan hasil ijtihad. Tadi Irfan mengatakan tuh hasil riset. Hasil riset dititeni wong Jawa iku kan ilmu titen, dititeni angger wong lair iki kok ngene ya, angger wong lair iki kok ngene ya. Angger ana wong rodok bungkuk iku nemen nek dadi wong waduh aja ndelok wong bungkuk kon jebol kon kok misale ngono ya. Iku dititeni karo wong Jawa biyen karo mbah-mbah model berabad-abad nitenine sampai akhirnya punya resume-resume, kesimpulan-kesimpulan, perjodohan-perjodohan. Itu semua benar atau tidak benar itu sama dengan tafsir. Sing bener ku Qur'ane, tafsire gurung karuan, apa padha karo primbon. Ojo primbon dituntut kebenarannya seperti kebenaran Quran. Meskipun hasil buku sejarah para ahli akademis, profesor, doktor itu juga sama dengan primbon posisi ini. Podo gurung karuan bener lah kok enak. Dokter ya podo karo dukun, podo gurung karuan bener lah ngono sih. Lah kok enak nek dukun mesti salah, dokter mesti bener.
Wong dokter ngobati wong kesleo gak iso kok. Jajal kesleo terus kecethit. Enang dokter diapakno kira-kira. Kecethit kok dikai pil. Kecethit ya digenek ngene-ngene, nek belum rada pokoke ya diceklok ngono. Kan gitu. Jadi semua posisinya sama. Selain Allah, Rasulullah, semua belum tentu benar, belum tentu salah. Jadi ojo ngomong klenik. Klenik ini kan kata untuk merendahkan orang Jawa. Wong nek ditakoni klenik iku apa ya gak ero. Masa ana wong jaran kepang mangan pari di sirik-sirikno diklenik-klenikno. Kok nek ana wong ndelok jaran kepang mangan pari mangan beling iku kok nggawa sego bungkus, dhewe gurung mangan sampai beling-beling dipangan. Kon gak ngekake sego malah nuduh-nuduh. Nah, itu hasil ijtihad ndak apa-apa. Cuman kamu punya ilmu berikutnya. Mas, menungso sing yakun, bekerja keras, membangun karakternya, membangun akhlaknya, membangun kekuatan energi batin dan mentalnya, bisa mengalahkan wetonnya. Iso gak berlaku weton iku mergo kon luwih kuat timbangane weton. Ya ta gak? Ngono carane. Saiki ketiban cecek. Sial to? Ngono to? Sial temen wong kon meresmikan sebagai kesialan kok. Ya ta? Waduh sial nabrak kucing, sial ngono to? Lah kok resmikan dhewe kok rayakan dewa sial iki. Lah perayaan iki jenenge. Dadi nek ketiban cecek, yes! Rezeki ngono. Allahu Akbar, matur nuwun. Ngono. Malaikat kate mbandem watu gak sida. Gusti sakaken kok kadung ngarani rezeki ya. Wis gak apa-apa kene rezeki ae. Ngono. Manusia punya hak tawar karena dia khalifah. Kalau kita mendelegasikan sesuatu kepada seseorang, dia punya hak menawar ke kita. Kita juga punya hak perintah ke dia. Manusia punya hak untuk berdemokrasi sedikit kepada Allah. Ngenyang, awakmu entuk ngenyang. Gitu loh. Jadi ojo terikat oleh paing kumang. Akhirnya kon mesti nak ngelindur paing. Ngono mesti kon. Lah iya, mesti kon ngelinduran sing lolok-lolokno iku paing ae ngono. Nek perlu anakmu jenengno paing. Pokoke ngene, Dik. Kekuatan khalifah, kekuatan manusia karena dia khalifah dan imamnya adalah Allah, dia bisa mengalahkan waktu. Ya Muzamil ya. Bisa mengalahkan waktu, bisa mengalahkan ruang. Seorang waliullah bisa berada di banyak tempat sekaligus pada saat yang sama, kata lapo. Kamu takjub kalau melihat secara materi, tapi kamu wajar kalau secara rohani. Apa angele ngono ae. Kan gitu. Wong kene ketangkep gak sida ketangkepi mergo sing kate nangkep iku nyangka kene duduk kene kok. Misalnya awakmu diburu-buru polisi wis depan karo polisi gak iso nangkep kon mergo kon ketok bedes, gak iso ditangkep. Masa polisi nangkep bedes. Aku takon kon dibedesno karo malaikat itu seneng ta? Lah matur nuwun sih. Lah iya lah iso ae. Wa ma romaita id romaita walakin Allah harama. Jadi iso gak ketangkep polisi mergo dirupakno bedes. Aja muring-muring kan dadi akibate gak ditangkep kok kan gitu. Gak tau nyangka kan ya ono ngono-ngono iku. Omahmu mlane aman insyaallah. Engko ono maling teko macam-macam carane. Macam-macam caranya kita dilindungi oleh malaikat, oleh siapapun. Kita minta kepada jin tidak boleh, tapi kalau jin bela kita boleh dong. Kita tidak minta, kita tidak negosiasi. Tapi kalau dia cinta sama kita, dia sayang sama kita, dan dia kagum sama kita, sehingga dia lindungi kita juga, ya gak apa-apa. Gitu loh. Masuk salah? Sing salah nek kon negosiasi, kon nyang-nyangan karo tuyul. Ya toh, sing mak lampir sak piturute, sing gak nek mereka menolong tetap baik saja. Gitu loh. Oke. Nek awakmu sing dijaluk kan itu apik. Gitu loh. Jadi kan urusannya tadi bukan soal pantas gak pantas, urusannya adalah Gusti Allah melok tak gak iki lho, masalah sing abot nek ngono.
Nek kon karep-karep dhewe ya akhirnya kon tanggung jawab dhewe Gusti Allah gak melok-melok. Tapi kan gak wani urip nek Gusti Allah gak melok-melok. Engko sing nulungi sapa, sing nglindungi sapa. Maka kalau bisa kita menciptakan aliran dan getaran hidup di mana kita setia kepada yakun tadi itu, sehingga kemudian menjadi resonansi ke sekeliling, sehingga orang yang tanpa Anda rekayasa, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah kata ya tono iki sing iso. Nah, ketika Anda dipilih seperti itu ya tidak ada masalah. Berarti itu sambung dengan yakunnya Allah tadi. Gitu loh. Terus yang kedua ngapa ya? Yang kedua, Ma'iyah ini kan begitu terbuka, dan Ma'iyah ini menolak menjadi materi, makanya dia tidak menjadi ormas, dia tidak menjadi organisasi. Dan itu harus dengan keikhlasan yang luar biasa, karena kalau saya berpolitik, kalau saya menempuh jalan kekuasaan kan Anda bisa saya manfaatkan. Tapi saya juga punya rasa malas yang besar untuk gitu-gitu itu. Gak wis pokoknya aku rene iki wis arek seneng ya wis cukup wis alhamdulillah. Gak arep tak bayar apa-apa, ngono aku kudu perang tak perang ijen. Nek umpama aku dadi apa-apa ya kudu Gusti Allah sing nentokno, Gusti Allah sing nglantik. Makanya kita wabal kita yang terakhir kan ruusnya kan kulillahumma malikal mulki tu'tul mulka man tasya dan seterusnya kan itu. Ruusnya artinya ndas-ndasane wirid kita kan itu sejak di Mojopat yang kemarin. Nah, Ma'iyah ini kan punya beberapa fungsi dengan skala yang berbeda-beda. Ma'iyah iso ae rek ndandani, dia memperbarui banyak sekali hal-hal yang menyangkut pemikiran dan prinsip Islam. Kan banyak sekali. Banyak sekali loh, dan tiap hari tak tambahi loh. Termasuk yakun tadi ini sangat revolusioner loh rek. Masuk gak nunggu revolusi kan. Sangat revolusioner yakun itu. Yang keluarga sakinah aja kita kok yang bilang bukan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang mudah-mudahan dengan mawaddah dan rahmatnya Allah bisa menjadi sakinah. Kan ngono urut-urutannya. Seharusnya kan keluarga rahmah mawaddah mudah-mudahan sakinah. Kalau rahmah mawaddahnya bukan mudah-mudahan mesti dikei ya. Sehingga kon rabi ku mergo dikei mawaddah tak nih. Kok begitu kon akad nikah terus malah muga-muga mawaddah. Lho ya apa sih kon niku tak kei ya? Cik muga-muga. Nah, aku Gusti Allah langsung tak selentik. Gitu loh. Itu kan juga revolusi dan banyak sekali. Banyak. Ini tadi sebenarnya saya ingin workshop agak lebih mendasar sebenarnya. Upamane Anda ini makhluk asli di sini apa enggak? Nabi Adam itu didelen di karo Gusti Allah mari digawe. Masya Gusti Allah ngomongi ini jailun fil ardi khalifah. Kan di sini dia khalifah. Tidak berarti dia harus domisili di sini, tidak harus dia penduduk asli sini, toh Pak Muzamil. Kan Anda bisa menjadi khalifah di Papua. Anda tidak harus lahir di Papua, Anda menjadi khalifah di Papua. Anda ini penduduk surga. Jadi kampungmu iku swarga. Saiki iki kon outbound diluk mari ngono mule nang kampung. Nah kon sangumu aja terus kon gak iso balik nang kampung gak diterima, mulane tiru Nabi Idris. Nabi Idris ketika dikon dadi khalifah sandale ditinggal. Dadi dhek engko nek balik rono gak oleh karcis lho. Anjen kula kajeng njupuk sandal kula kari temeriki. Bagi kula. Ya. Kita ini penduduk surga. Kita cuman khalifah sebentar di sini. Jadi jangan segala-galanya kamu bebankan kepada dunia, dan dunia ini membebani kamu sampai mati-matian. Ini mek diluk tok kok. Mek dadi duta diluk. Kayak Anda dijadikan kepala bagian apa di Freeport kayak apa, kayak di Newmont kayak gitu loh. Anda jadi mengurusi kebun di mana, mek ngono tok kok. Tapi rumah kita kan di surga. Dan kita akan khalidina fiha abada. Kan gitu. Cuman kan
Mosok sih ngono. Mosok sih mesti ngono bendina deh. Mosok sih koyok di asrama putri. Eling ae ra. Sing nyari-nyari sing sakno apa maksud asrama putri? Asrama putri ngobrol karo tukang sapune wong lanang, terus guyon-guyon. Pokoke nek wong lanang niku ndelok wong wedok niku sing didelok cangkeme ngono jarane. Pokoke nek sing ndukur ombo sing nisor ya ombo. Terus arek wedok iku bereaksi, "Mosok sih." Diciut-ciutno cangkeme. Arek-arek senenge tak kaya ngono iku. Kayak kulaan iku mesti diceritakno kanca-kancane. Mlebu kampus kelas mosok sih. Oh, alah pengajian kok isine mosok sih. Nah iya ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Oke. Jadi sekali lagi Anda jangan berat hatimu pada dunia, kan intinya itu. Anda pikir makyah ini akan panen di dunia, ya enggak lah. Nah dipanennya bonus. Kene secara potensial, secara ilmu, secara prinsip, terminologi, ideologi sangat lengkap makyah ini untuk membuat negara, dandani negara, bikin universitas, sekolahan, majelis taklim sangat lengkap. Bahwa timnya belum rapi untuk menyusun outline-nya, iya. Tetapi bahan mentahnya sangat lengkap. Nah, tapi kan gak kudu tercapai. Lah nek Gusti Allah gak ngongkon ngerti apa? Ya wis nek gak berguna untuk negara, wong Indonesia gak peduli karo awake dhewe kok. Mengaku ya duduk sapa-sapa di Indonesia, aku ya gak dipedulikan juga gak apa-apa. Gak masalah. Boleh ngaku ya cuek-cuek ae. Ono waduh, masa aku cerita kok mlebu YouTube kok. Gak wis. Itu. Kalau tidak berguna untuk negara, kan bisa berguna untuk lingkungan kecilmu di masyarakat. Kalau itu tidak berguna, ya tiga keluargamu. Kan tetap ono ceperan-ceperan teko maya sing mesti manfaat gawe keluargamu. Gitu loh. Wong aku mangi kepethuk keluarga ndi sing gak tau makihan tapi matur nuwun karo aku, Cak. Anak kula niku almarhum niku pun melok makihan 3 tahun marung lara kanker. Tapi niku kula seneng ati kula soalnya melok pengajian sampean terus saiki ketoke padang swargane. Iso ngomong ngono iki. Ya mang Dek Mojokerto. Di Mojokerto di warung Depot Andai. Ya betul ya, Depot Anda. Itu. Banyak orang yang merasakan hidupnya secara revolusioner dirubah menjadi bercahaya karena maknya. Ya nek gak berguna gawe keluargamu ya gawe awakmu tok, mosok gak berubah di pikiranmu, di hatimu. Gitu loh, tetap ada banyak gunanya. Kita ndak usah ragus terhadap manfaat maknya di muka bumi. Sing penting dia nyelametno awakmu untuk sampai kembali di kampung halamanmu dan kamu sudah dibikinkan Allah rumah sesuai dengan amal baktimu selama di dunia. Jadi kon gaya apik meneh, kon ditambahi botone karo malaikat. Ngono rek ceritane. Kon nambahi apik meneh. Nek gak rabi-rabi omamu pandemi ae terus. Pondasi tok ae. Dek swarga kok iki omahe sapa ya? Pondasi tok iki. Ternyata omahe arek nganjuk. Enggak di rumah paing. Wis nang ngidul kono melok bapake kono gitu. Engko nek kira-kira janji stoknya ternyata gak ono kondo aku. Ya. Stok anggitmu kapur barus lah. Stok. Jadi teman-teman sekalian, saya itu bersyukur bahwa Allah itu memberi petunjuk-petunjuk bermacam-macam. Tetapi petunjuk itu kan bisa berhenti sebagai petunjuk dan itu sudah menggembirakan. Upamane maknya ngene tok ya aku ya seneng kok. Ngene tok ya seneng kate apa sih?
Apa meneh sih? Kurang ya apa? Kon iso sampai petang jam, 5 jam, 6 jam longgo seneng ngoyo langsung ndek nggonmu dhewe-dhewe. Gak ada rono rene. Aku curiga soalnya. Iki arek kok tahan gak ngoyo-ngoyo ya. Mesti wis nggawa plastik teko omah. Ndek-ndi ya tenang arek-arek. Wingi ndek Pabelan jam 2 bengi. Nguwadeg ndek mburi-mburi wis ndonga Yai Najib wis tak njaluk ndonga wis Rabbil Alamin wis ndonga. Entek meneng ae. Ki apa arek-arek? Dan aku terus iki gak ngoyo ket mang ya. Ket jam 8 ya. Sampai jam 2 bengi gak ngoyo-ngoyo berarti ada teknologi plastik kan. Misalnya simpul, apa Kediri, apa Madiun, apa segala macam, kan tidak ada tuntutan untuk apa-apa. Itu lahirnya dari rasa syukurmu sendiri, kenikmatanmu sendiri. Kan tidak ada persyaratan apa-apa. Kon menikmati tak gak menikmati kan begitu. Wong aku iku sepait-pait makanan dan minuman aku menikmatinya kalau itu jelas kesehatan outputnya. Kalau aku ngono iku kok. Dan aku menerapkan ngono iku temenan rek. Sepait apapun kalau itu harus saya lakukan. Sesenang apapun, senikmat apapun, sekaya apapun, sebanyak apapun duitnya, kalau itu membuat aku tidak ilaihi rojiun, saya tidak akan lakukan. Masih getun-getun dek-dek. Gak apa-apa sih. Loh ya apa kan nek malaikat gak mengalami ngono. Tapi nek menungso kudu ana getune dek-dek. Biyen disogok gak gelem. Apa gak gelem biyen? Ngono ta. Ana getun tapi engko disogok temen teko meneh ya tetep gak gelem rek. Ngono iku wong iku. Kok terus maaf ya. Aku orang yang beriman. Ya ora usah ngono iku lah ya biasa. Gak lagi iki mboten matur nuwun lah. Anu mentraktir rawon mawon lah. Paling ngono tanggung jawabe. Engko mari ngono dhek mulai getun aku. Lah apa gak tak coba iki ngono. Ibarat ana arek wedok wis kari apa? Karena aja ngiris-iris atine paing. Kan niku dadi ngomong iku kudu ngerti audiene iku macam-macam. Kon ngomong nutul. Iki lara ati. Cegat ndek dalan kon. Ngomong apa kon, Mang? Nutul. Ngenyek kon. Wong Indonesia ya. Gak apa-apa rek. Kan nek uripmu gak iso sugih kaya ngono iku rek, atimu pikiranmu terus gaya apa kan ya? Sing sugih, sing kreatif, sing lincah ngono iku mang gitu loh. Soale engko kan akeh sedihmu. Nek pas sedih kon kudu ngapusi awakmu dhewe kudu kok bangkit-bangkitno dhewe kok cak dolek-dolekno alasan cak iso seneng ngono rek. Oh, aku ngono iku uripku ket biyen mulane gak ono masalah masih melarat atau kaya apa wis melarat diguyu nek wong Indonesia. Diguyu. Jadi kemiskinan tuh lama-lama ndak kerasan. Towo. Aku ganggu wong Indonesia sedikit bawian, tapi ya gak ono sing menderita, gak ono iku. Arek-arek yo tenang ae. Mboyo apa iso mangan jelas gak duwe penggawean ngerokok. Ngene ya tanah ya, sepurane ya. Untuk teman-teman simpul hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula, nikmatnya apa kuncinya itu. Anda bisa menikmati apa tidak, aku iso nasihati apa-apa rek. Wong aku yo gak njaluk apa-apa, aku yo gak ndorong apa-apa. Wis iki natural, ini metabolisme dari Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kabeh iku membuat awakmu lebih berperan sebagaimana yang awalnya dijanjikan oleh Allah ditambahi dengan kedermawanannya. Yang membuat kita kecewa adalah target-target kita. Kan gitu biasanya. Ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ki wis jam 3. Pak Muzammil kita berdiri bersama Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.